Apakah wujud dari Tuhan itu dapat dimiliki oleh manusia? Memang, sifat wujud itu bisa dimiliki manusia, dan itulah inti dari ajaran ini. Selama manusia mampu menjernihkan kalbunya, maka ia akan mempunyai sifat-sifat itu. Sifat tersebut pun sudah kumiliki. Kalian bisa melakukannya dengan mengamalkan apa yang hendak kuajarkan. Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah. Dia tidak nampak dan tidak berbentuk, tidak terlihat oleh mata, sedangkan alam dan segala isinya merupakan cerminan dari wujud Allah yang nampak. Seseorang bisa meyakini adanya Allah karena ia melihat pancaran wujudnya melalui jagat raya ini. Allah tidak berawal dan tidak berakhir, memiliki sifat langgeng, tidak mengalami perubahan sedikit pun. Allah berada di mana-mana, bukan ini dan bukan itu. Dia berbeda dengan segala wujud barang baru yang ada di dunia ini. Wahai Kanjeng Syekh, jelaskan kepada kami tentang hakikat kodrat. Kodrat adalah kekuasaan pribadi Tuhan. Tidak ada yang menyamainya. Kekuatannya tanpa sarana. Kehadirannya berasal dari ketiadaan, luar dan dalam, tiada berbeda. Tidak dapat ditafsirkan. Jika engkau menghendaki sesuatu, maka pasti kalian rencanakan matang-matang, dan pasti pikirkan berulang-ulang. Itu pun masih sering meleset. Namun, Allah tidak demikian. Bila menghendaki sesuatu, tidak perlu dipersoalkan terlebih dahulu. Kalau begitu, Allah tidak memerlukan sesuatu. Benar, Allah tidak memerlukan sesuatu. Karena itu, jika kalian hidup tanpa memerlukan sesuatu, tanpa butuh harta benda, tanpa butuh jabatan, tanpa butuh pujian, maka kalian akan merasakan hidup yang sesungguhnya. Kalian akan memiliki sifat Allah tersebut. Kalau manusia menghindari sesuatu dan merasa tidak memerlukan apapun, apakah akhirnya dapat disamakan dengan Allah? Tidak. Walaupun manusia hidup tanpa bergantung sama sekali kepada duniawi, namun ia tetap berbeda dengan Allah. Tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Allah adalah pencipta dan kalian adalah yang diciptakan. Allah berdiri sendiri, tanpa memerlukan bantuan. Hidupnya tanpa ruh, tidak merasa sakit dan kesedihan. Allah muncul sekehendaknya. Jika Allah berkehendak, maka apakah kehendak seseorang itu karena kemauan Allah? Untuk sampai pada jawaban itu, harus membedakan seseorang. Manusia itu dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Ada yang awam, ada yang khawas. Orang awam hanya beribadah secara syariat, tanpa dapat memelihara kolbu. Maka ia masih jauh bisa berhubungan dengan Allah. Sedangkan orang-orang khawas, termasuk para nabi, rasul, dan wali Allah, mereka beribadah secara utuh. Bahkan sampai pula pada tingkatan hakikat. Kalau kalbunya sudah bersih dari duniawi dan menyatu dengan cahaya ilahi, maka kehendak kemauannya itu berasal dari Allah. Perbuatannya adalah perbuatan Allah. Maka jangan heran jika ada orang yang diberi karomah sehingga segala ucapannya menjadi bertuah. Kalau begitu, ibadahnya orang yang sudah khawas itu merupakan kehendak Allah? Benar. Mereka mempunyai kejernihan akal budi, memiliki kebersihan jiwa dan ilmu. Salat 5 waktu dan berzikir merupakan kehendak yang sangat dalam, bukan kehendak nafsunya, namun kehendak Allah,
Semangatnya sedemikian besar. Mereka sholat tidak mengharapkan pahala, tetapi merupakan suatu kewajiban diri dan pengabdian. Badan haluslah yang mendorong untuk menjalankan. Banyak orang melakukan sholat, tetapi tidak menyentuh kepada yang disembah. Ini bagaimana? Memang, banyak orang yang secara lahiriah nampak khusyuk sholatnya, bibirnya sibuk mengucapkan zikir dan doa-doa, namun hatinya ramai oleh urusan duniawi mereka. Islam yang demikian ini ibarat kelapa. Mereka hanya makan serabutnya saja. Mereka hanya makan serabutnya. Padahal yang paling nikmat adalah buah atau daging kelapa dan air kelapanya. Mereka sholat 5 waktu sebatas lahiriah saja, tidak berpengaruh sama sekali kepada akal budinya. Padahal sholat itu diharapkan dapat mencegah keji dan munkar, namun mereka tidak mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun hakikat sholatnya itu membekas pada budinya, itu pun hanya sedikit. Buat apa sholat 5 waktu jika perangainya buruk? Masih suka mencuri dan berbohong. Untuk apa bibir lelah berzikir menyebut asma Allah, jika masih berwatak suka mengingkari asma? Kadang-kadang pula mereka berharap pahala. Sholatnya saja belum tentu dihargai oleh Allah, tetapi buru-buru meminta balasan. Aneh. Wahai Syekh, ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa amal hamba yang pertama kali diperhitungkan adalah sembahyang. Jika sembahyangnya baik, maka semua dianggap baik. Ini bagaimana? Itu perlu ditafsirkan. Tidak boleh dipahami secara dangkal makna dari hadis tersebut. Hadis itu mengandung logika sebagai berikut. Orang yang tekun mengerjakan sholat dengan sempurna, maka perilaku, budi pekerti, dan kalbunya juga harus terpengaruh menjadi baik. Karena sholat yang dilakukan dengan jiwa yang bersih akan berpengaruh pula bagi cabang kehidupan lainnya. Dan sebaliknya, hadis itu tidak berlaku bagi orang yang tekun mengerjakan sholat, tetapi hatinya masih kotor. Tersimpan keinginan-keinginan nafsu, misalnya ingin dipuji orang lain, terdapat ujub dan sombong, serta budinya menyimpang dan menabrak tatanan yang dilarang. Apakah ada tuntunan mengenai pakaian seseorang yang sedang melakukan sembahyang? Sesungguhnya, aku, Syekh Siti Jenar, tidak sependapat jika ada orang yang mengenakan pakaian gamis dan meniru-niru pakaian orang Arab dalam melakukan sholat. Jika selesai sholat, jubah atau gamis itu dilepaskan. Sedangkan sholat orang tersebut tidaklah menyentuh hatinya. Meskipun berlama-lama merunduk di masjid, namun masih mencintai duniawi. Sholat yang pakaiannya kedombrangan, merunduk di masjid berlama-lama, sampai lupa anak istri, sedangkan dia masih mencintai duniawi, dan mengumbar nafsu manusiawinya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ia seringkali menyusahkan orang lain. Maka orang yang demikian itu tidak terpengaruh oleh sholat yang dilakukan. Biasanya tipe orang seperti itu sibuk menghitung pahala. Dia sangat keliru dan bodoh. Pahala yang masih jauh, tetapi diperhitungkan. Sungguh, sedikit pun tidak akan dapat dicapainya. Zat yang luhur dan sejati itu sesungguhnya siapa, wahai Syekh? Gusti Allah adalah zat yang tinggi dan terhormat. Ia memiliki 20 sifat. Semua timbul atas kehendaknya. Ia mampu mencurahkan ilmu kebesaran, kesampurnaan, kebaikan, keramahan, kekebalan dalam segala bentuk, memerintah umat, dapat muncul di segala tempat, dan sakti sekali. Aku, Syekh Siti Jenar, merasa wajib dan menuruti kehendaknya, sebagaimana ajaran Jabariyah, dengan sesungguhnya dan konsekuen. Selalu kuat cita-citanya, kokoh tidak tergoyahkan terhadap sesuatu yang tidak suci, berpegang teguh kepadanya selama hidup, tidak akan menyembah
terhadap ciptaannya, baik dalam wujud maupun dalam pengertian. Mengapa Kanjeng saya dianggap oleh para wali sebagai wali murtad? Karena ajaranku tidak mudah dipahami orang awam. Bagaimana ajaran Kanjeng saya yang dianggap sesat? Aku adalah penjelmaan dari zat luhur yang memiliki semangat, sakti, dan kekal akan kematian. Dengan hilangnya dunia, Gusti Allah telah memberi kekuasaan kepadaku, dapat manunggal dengannya, dapat langgeng, mengembara melebihi kecepatan peluru. Bukannya akal, bukannya nyawa, bukan penghidupan yang tanpa penjelasan dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Apa hubungannya antara Kanjeng Syekh Siti Jenar dengan Allah yang kau sebut sebagai zat sejati?